Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will explain about mechanisms of respiratories in humans. Oke, jadi apa itu mekanisme pernafasan pada manusia? Jadi proses ini adalah di mana paru-paru itu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil dari metabolisme. Dan proses ini juga biasa disebut sebagai pertukaran gas atau gas exchange in the body yang disebut sebagai respirations. Nah, proses ini terbagi menjadi 3 step, yaitu ada pulmonary ventilations, kemudian ada external ventilations dan internal ventilations. First we talk about the pulmonary ventilations. Nah, pada pulmonary ventilations ini yaitu adalah proses inhalasi atau masukkan udara dan eksalasi atau mengeluarkan atau outflow di mana terjadi perubahan atau terjadi pertukaran udara antara atmosfer dengan alveoli yang ada di paru-paru. Kemudian ada external respirations, di mana perubahan dari pertukaran udara yang terjadi antara alveoli yang ada di paru-paru dengan darah yang ada di kapiler yang ada di paru-paru, di mana proses tersebut itu melewati respiratory membran, di mana di sini itu darah akan mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2 ke alveoli. Sedangkan pada internal itu di mana pertukaran gas antara darah dengan kapiler sistemik yang ada di jaringan dengan bertukaran tersebut itu terjadi di jaringan sel atau tissue cells. Dan proses ini di mana darah itu akan melepaskan oksigen dan mengambil atau gains karbon dioksida. Jadi pada intinya eh, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama di mana ada pertukaran gas antara atmosfer dengan alveoli di paru-paru. Kemudian setelah itu alveoli akan bertukar dengan darah dan darah akan membawa oksigen ke jaringan di mana di sana akan terjadi gas exchange juga. Seperti itu. Next, tekanan itu mempengaruhi pernafasan, di mana ketika ketika tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih rendah dibandingkan tekanan udara yang ada di atmosfer, maka menyebabkan udara itu akan bergerak masuk ke dalam paru-paru. Lalu, ketika tekanan di dalam paru-paru itu maka lebih besar dibandingkan tekanan yang ada di atmosfer, menyebabkan udara itu keluar dari paru-paru. Nah, kita akan belajar tentang inhalasi terlebih dahulu. Jadi sebelum bernafas, sebelum menghirup udara, maka tekanan di dalam paru-paru sama dengan itu tekanan di atmosfer, yaitu sebanyak 760 mmHg atau milimeter merkuri, atau ini sama dengan 1 atm, sehingga yang ada di paru-paru dan tekanan yang ada di atmosfer itu sama, yaitu sebesar 1 atm. Nah, udara masuk ketika tekanan alveolar itu lebih rendah daripada atmosfer pressure, daripada tekanan di atmosfer. Sehingga hal tersebut menyebabkan paru-paru itu membesar, diafragma, dan intercostal muscles itu berkontraksi. Nah, intercostal ini maksudnya adalah daerah di sekitar rusuk ya. Tulang rusuk itu adalah intercostal muscles. Kemudian, perbesaran dari paru-paru menyebabkan tekanannya itu rendah sehingga udara itu dapat masuk. Air itu can flows in. Eh, Bisa dilihat pada gambar ini ada Boyle's Law. Jadi di sini em, tabung, ada tabung. Nah, mana tabung pertama itu volumenya sebesar 1 liter dan pressure-nya pada alat pengukur pressure-nya itu bisa dilihat 1. Ya, jadi volumenya 1 liter, tekanannya 1 atm. Tapi ketika pistonnya itu ditekan ke bawah sehingga menyebabkan volumenya itu menjadi 0,5 liter. Nah, ketika volumenya 0,5 liter, apa yang terjadi? Tekanannya itu menjadi 2 atm, sehingga tekanannya itu menjadi lebih tinggi. So, if the volume increase, jadi ketika volume itu naik,
naik, maka tekanannya itu akan rendah. Sedangkan ketika tekanannya itu rendah, maka ketika volumenya itu rendah, maka tekanannya itu akan naik. Nah, hal tersebut sama halnya terjadi pada paru-paru manusia. Oke. Terjadi pada Terjadi pada paru-paru manusia, di mana ketika paru-paru itu membesar, ya volumenya bertambah sehingga tekanannya itu menjadi lebih rendah, sehingga udara itu dapat masuk. Ketika volume paru-paru itu mengecil, maka tekanan itu menjadi tinggi sehingga udara itu akan keluar. Nah, di sini jadi pada pernafasan manusia itu diatur, ketika menarik nafas itu diatur oleh diafragma dan juga otot interkostal atau intercostal muscles, interkostal ya. Jadi diafragma itu dikontrol by phrenic nerve yang berasal dari cervical region. Jadi cervical itu yang berada di bawah sini ya. Di daerah belakang sini itu diatur oleh sumsum tulang belakang pada segmen C3, C4, dan C5. Kemudian ketika diafragma berkontraksi, maka dapat menyebabkan strukturnya itu menjadi dome flattens atau menjadi flat, datar. Jadi diafragma itu kan bentuknya seperti kubah seperti ini ya. Tetapi ketika dia berkontraksi, maka kubahnya itu akan menjadi lebih flat dan juga bergerak turun. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya vertical space atau daerahnya itu vertical space, yaitu ruang rongga yang vertikal. Nah, akan bergerak ke bawah vertikal di rongga dada sehingga menyebabkan paru-paru itu menjadi membesar. Nah, selama pernafasan secara normal, diafragma itu bergerak sebanyak 1 cm. Kalau misalnya pernafasan normal, maka diafragma itu akan turun sebesar 1 cm, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan sebesar 1 sampai 3 mmHg. Nah, perbedaan tekanan tersebut akan menyebabkan udara itu dapat masuk sebesar 500 mili of udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi, pernafasan tidal yaitu pernafasan ketika kita bernafas secara normal ya. Kemudian, nah, diafragma ini itu memberikan 75% total dari udara yang masuk. Jadi berperan sebesar 75%. Seperti itu selama pernafasan secara normal. Nah, ketika pernafasan tersebut itu lebih dalam, ketika kita berolahraga atau melakukan aktivitas berat, maka diafragma itu yang awalnya turun 1 cm, itu bisa turun sampai 10 cm. Nah, turunnya hingga 10 cm ini dapat menyebabkan tekanan itu menjadi 100 mmHg, di mana dapat memasukkan 2 sampai 3 liter dari udara. Seperti itu. Kemudian selain dari diafragma yang berperan dalam em, proses pernafasan ini, ada juga internal intercostal yaitu pada bagian tulang rusuk, di mana kontraksi dapat menyebabkan kontraksi dari tulang rusuk dan menyebabkan dada itu membesar ya, membesar ke depan, ke belakang, dan juga ke samping. Dan ini berperan sebesar 25% dari eh, udara yang masuk. Sedangkan tadi yang di diafragma itu berperan 75%. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, itu pada bagian yang kiri, ketika mekanismenya ketika udara itu masuk atau inhalasi, dan ini ketika udara itu keluar. Jadi pada saat inhalasi, eksternal interkostal itu akan berkontraksi sehingga menyebabkan perbesaran tulang rusuk atau rongga dada ini ke arah depan, ke arah belakang, dan juga ke samping. Dan juga diafragma di sini itu bergerak ke bawah. Sedangkan pada eksalasi, internal intercostalnya itu move downward atau bergerak turun, kemudian diafragmanya itu bergerak naik. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ya di sini, ketika ini adalah bentuk interkostal atau tulang rongga dada ketika inhalasi, jadi dia agak sedikit naik, sedangkan ketika eksalasi itu akan turun. Seperti itu. Sama halnya dengan diafragma, kalau saat inhalasi maka diafragmanya itu naik, dan ketika inhalasi diafragmanya itu turun.
Nah, di sini bagaimana udara itu bergerak ketika inhalasi? Jadi sama halnya seperti tadi, di sini kita bisa lihat bahwa pada paru-paru itu ada namanya pleura atau lapisan tipis yang melindungi dari paru-paru tersebut. Nah, pada pleura itu ada dua jenis, ada pleura visceral dan pleura apa ya satunya tuh lupa. Jadi di antara dua pleura tersebut itu ada namanya rongga yang disebut sebagai intrapleural pressure. Intrapleural pressure itu eh, 4 mmHg lebih rendah dibandingkan dengan alveolar pressure. Seperti itu. Jadi ketika ini belum melakukan inhalasi atau pernafasan, pressure di atmosfer dan juga pressure yang ada di paru-paru itu sama. Sedangkan pada intrapleural itu lebih rendah 4 mmHg. Nah, ketika inhalasi ya, maka paru-paru itu membesar. Paru-paru membesar sehingga tekanannya itu menjadi turun sebanyak 7,5 7,58 sebanyak 2 mmHg. Jadi yang awalnya 760 menjadi 7,58 mmHg dan juga intrapleural semakin rendah lagi seperti itu sehingga udara tidak dapat masuk karena udara itu bergerak dari yang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah seperti itu dimana di sini diafragmanya juga ikut turun karena membantu sebanyak 75% pemasukan udara ke dalam paru-paru. Sedangkan ketika ekshalasi paru-paru itu mengecil sehingga tekanannya itu lebih besar daripada udara yaitu sebanyak 762. Kalau misalnya udara kan 760 seperti itu. Sedangkan intrapleural itu sama seperti tadi yaitu sebesar 756 mmHg. Dan ketika dia itu lebih dalam pernafasannya, lebih dalam ketika menghirup udara, maka ada tambahan muscles yang berperan yaitu ada sternocleidomastoid dan scalens yang membantu untuk lebih expand lagi bagian dari dada, torak dada. Nah, bisa dilihat dari sini adalah sternocleidomastoid, jadi dia yang berperan untuk mengangkat bagian tulang dada dan scalens yang mengangkat bagian tulang rusuk. Seperti itu ketika kita lebih menarik nafas secara dalam dan berat. Nah, selanjutnya adalah ekshalasi ya sama seperti tadi sudah dimention juga. Jadi ekshalasi itu terjadi ketika ada perbedaan tekanan antara paru-paru dan atmosfer. Nah, tekanan di dalam paru-paru itu lebih besar dibandingkan tekanan di atmosfer sehingga menyebabkan udara itu akan keluar dari paru-paru. Nah, ada beberapa beberapa yang perlu kita ketahui ketika ekshalasi secara normal bisa kita lihat ada jadinya di mana di situ itu disebut sebagai pasif proses karena tidak ada otot yang berkontraksi ketika mengeluarkan udara. Nah, hal tersebut karena adanya elastic recoil yang terjadi pada dinding dada dan juga paru-paru sehingga dia itu bergerak ke bentuk asalnya. Jadi kembali ke bentuk asalnya sehingga tidak memerlukan muscles untuk mengeluarkan udara. Jadi di mana di sana kan di paru-paru itu juga tersusun atas elastic fibers karena membantu untuk pengempis dan pengembang dan apa ya? Perkembangan paru-paru ya, mengembang paru-paru. Jadi ketika dia ekshalasi maka elastic fibers itu akan stretch kembali ke bentuk asalnya sehingga udara itu dapat keluar. Sama halnya ketika surface tension form alveolar fluid. Jadi alveoli itu ada namanya tegangan permukaan. Jadi di mana antara cairannya itu saling tarik menarik sehingga menyebabkan udara itu juga ikut keluar tanpa membutuhkan muscles yang berperan. Nah, prosesnya yaitu diafragma. Proses dalam ekshalasi yaitu diafragma akan bergerak turun, diafragma akan bergerak naik ya, upward, bergerak naik karena elastisitasnya. Kemudian tulang rusuk itu akan bergerak turun, di mana external intercostalnya itu relax dan thorax cavity-nya atau rongganya itu di mana ada rongga vertikal, lateral dan anteroposterior itu akan decrease mengecil sehingga meredus volume dari paru-paru dan karena paru-paru itu ukurannya mengecil sehingga tekanannya itu menjadi tinggi sebesar 762 mmHg. Nah, ketika aktif inhalasi yaitu ekshalasi yang kita lebih ya, lebih lebih aktif, lebih berat kita lakukan itu biasanya kita lakukan ketika kita berolahraga, kemudian ketika kita bermain alat musik dan juga batuk. Ketika kita bermain alat musik kan ekshalasi yang kita keluarkan itu lebih dibandingkan biasanya, sehingga hal tersebut itu membutuhkan otot tambahan, yaitu yang ada di otot abdominal muscles
di mana dia akan mempush diafragma, menggerakkan diafragma untuk semakin naik ke atas, sehingga mengkompres abdominal organs. Lalu ada internal intercostal, di mana intercostalnya itu akan menekan lagi tulang rusuk sehingga bergerak turun, dan hal tersebut itu semakin mengecilkan pressure, semakin meningkatkan pressures dari toraks, dan udara itu akan lebih keluar lagi. Seperti itu. Dan kadang intrapleural pressure, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya, pada ketika pernafasan normal, intrapleural pressure itu kan tekanannya pasti lebih rendah ya. Biasanya lebih rendah daripada atmosfer atau daripada si paru-paru itu sendiri. Tetapi ketika dia itu aktif ekhalasi, maka tekanannya itu dapat bisa lebih tinggi. Nah, sehingga karena tekanannya lebih tinggi menyebabkan udara itu semakin keluar, dan biasanya terjadi ketika batuk. Lalu ada faktor apa saja yang mempengaruhi pernafasan? Nah, yang pertama itu ada surface tension alveolar fluid. Jadi, tegangan permukaan yang ada di cairan alveolar. Nah, jadi maksudnya eh cairan alveolar. Jadi di alveolar itu akan create surface tensions, akan menyebabkan terjadinya tekanan permukaan pada paru-paru. Jadi di dalam alveolus itu ada kantung udara ya. Alveolus kan kantung udara kecil di paru-paru, di mana pada alveolus itu ada lapisan tipis cairan yang diperlukan untuk pertukaran gas. Nah, cairan ini itu menciptakan tegangan permukaan, yaitu gaya tarik antar molekul. Nah, di mana kalau air sama air itu kan biasanya lebih lebih tarik menarik ya dibandingkan air dengan udara, sehingga hal ini itu dapat menciptakan gaya tarik ke dalam yang menyebabkan alveolus itu semakin kecil ya, semakin mengecil sekecil mungkin. Jadi ketika untuk menarik nafas, apabila apabila tegangan tersebut itu tidak diatasi, maka ketika kita akan menarik nafas itu akan lebih susah karena paru-paru itu sulit untuk mengembang seperti itu. Nah, hal tersebut itu dapat diatasi dengan adanya surfaktan. Nah, surfaktan reduce distension. Jadi surfaktan ini akan mengurangi tensi sehingga mencegah adanya alveolar collapse. Seperti itu. Jadi surfaktan itu adalah campuran dari fosfolipid dan lipoprotein yang dihasilkan oleh sel khusus di paru-paru, yaitu khususnya yaitu tipe alveolar, sel alveolar tipe 2. Jadi di sini surfaktan itu akan menurunkan tegangan permukaan cairan alveolus sehingga menyebabkan alveolus itu tetap terbuka dan memudahkan paru-paru untuk mengembang saat inhalasi dan mencegah alveolus dari kolaps atau mengempis saat ekshalasi. Nah, apabila kekurangan surfaktan ini itu dapat menyebabkan terjadinya respiratory distress syndrome ya. Respiratory distress syndrome atau RDS yang biasanya terdapat pada bayi yang prematur. Hal ini itu terjadi biasanya karena pada bayi yang prematur itu sel-sel penghasil surfaktannya itu belum cukup matang, sehingga untuk memproduksi surfaktan itu belum cukup. Nah, proses ini karena kan tidak ada surfaktan sehingga menyebabkan tegangan permukaan antar alveoli itu lebih tinggi, dan ketika bernafas itu akan terasa lebih berat karena memang sulit untuk mengembangkan paru-paru. Kemudian yang kedua ada compliance of lungs, yaitu kepatuhan paru-paru. Maksudnya adalah seberapa mudah paru-paru tersebut itu untuk mengembang. Nah, contohnya ketika ada balon ya, ketika kita balon tersebut itu lentur, nah ketika kita meniup balon, maka balon tersebut kan akan cepat membesar ya. Tetapi ketika balon tersebut itu karetnya lebih kuat, terus lebih tebal, maka ketika kita akan meniup balon tersebut kan terasa lebih berat, lebih effort, dan lebih lama gitu ya, lebih lebih capek seperti itu. Nah, jadi ketika high compliance atau ketika eh kemudahan dalam mengembangkan paru-paru itu tinggi, di mana easy lungs expansions atau mengembang apa ya? Mengembang paru-paru itu dapat lebih mudah mengembang. Nah, ketika low compliance, jadi paru-paru itu akan sulit mengembang gitu ya. Nah, decreased compliance atau penurunan dari paru-paru yang berkembang, paru-paru yang mengembang tersebut itu dapat disebabkan adanya pulmonary edema, tuberkulosis, dan emfisema yang limit lungs expansions. Jadi apa ya, melimit perbesaran dari paru-paru.
Jadi ketika edema biasanya itu kan ada penumpukan cairan di paru-paru ya. Kemudian tuberkulosis itu adanya infeksi. Nah, dan emfisema itu adanya penyakit paru-paru kronis yang menyebabkan kerusakan pada alveolus. Jadi ketika misalnya ada cairan di paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru itu lebih sulit mengembang seperti itu. Kemudian adanya airway airway resistance atau hambatan pada saluran paru-paru. Jadi sama halnya dengan pembuluh darah, paru-paru juga akan ada salurannya. Nah, ketika kita inhalasi atau menarik nafas, maka nggak cuma paru-paru yang mengembang, tapi juga ada bronkus yang juga expand, mengembang untuk memasukkan udara. Tetapi ya, atau disebut sebagai bronkodilatasi, yaitu adalah perbesaran dari bronkus. Nah, prosesnya itu di mana nervous system itu akan mengurangi resisten. Nervous system akan mengurangi hambatan dengan cara merilekskan atau mengistirahatkan smooth muscle sehingga lebih besar ya, lebih besar seperti itu. Terus ini juga bisa menurun ya, menurun hambatannya tuh bisa menaik, hambatannya itu bisa increase atau naik. Nah, hal tersebut dapat disebabkan misalnya adanya asma, kemudian adanya bronkitis, emfisema sehingga menaikkan adanya hambatan. Misalnya kayak adanya penebalan dari dinding saluran pernafasan, kemudian adanya lendir sehingga menyebabkan udara itu akan lebih sulit untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya adalah breathing patterns and modified respiratory movement. Jadi, misalnya kita bernafas secara normal, yaitu disebut sebagai apnea, dan itu dapat berupa swallow atau coastal dan deep atau diaphragmatic. Jadi, adanya pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, ketika pernafasan dada, maka itu terjadi terjadi ketika external intercostal muscles itu berkontraksi. Jadi, pada rongga dada itu berkontraksi sehingga menyebabkan dada itu bergerak naik dan ke belakang. Nah, udara kemudian masuk. Kemudian pada diaphragmatic breathing itu ketika diafragmanya itu berkontraksi. Seperti itu. Jadi sama halnya seperti tadi ya, ketika di sini ya bisa dilihat ketika inspirasi diafragmanya itu turun, kemudian ketika inspirasi itu diafragmanya naik, kemudian pada pergerakan interkostal itu interkostalnya itu semakin expand atau bergerak ke samping, ke depan, ke belakang. Ketika eksalasi itu bergerak turun. Nah, kemudian apa saja sih modified dari respiratory movement? Nah, yang pertama itu ada coughing atau batuk ya. Nah, batuk itu berarti dia tuh akan menarik nafas yang panjang dan dalam, kemudian dapat menutup rapat rima glotis. Nah, rima glotis itu sendiri yaitu celah antara pita suara. Nah, kemudian dia akan menghembuskan nafas dengan sangat kuat sehingga rima glotis itu tiba-tiba terbuka. Nah, karena tiba-tiba terbuka, udara itu yang keluar akan keras melalui saluran pernafasan bagian atas sehingga disebut sebagai batuk. Biasanya itu terjadi ketika adanya benda asing yang menyangkut di laring, trakea, dan epiglotis. Soalnya ada sneezing atau bersin ya. Jadi terjadinya ketika terjadi tiba-tiba, terjadi kontraksi otot secara tiba-tiba yang menyebabkan udara itu terdorong keluar ya atau eksalasi melalui hidung dan mulut. Nah, hal ini disebut biasanya terjadinya iritasi yang ada di nasal mukosa atau mukosa yang ada di hidung. Lalu ada ini sigging, di mana dia tuh menghela nafas. Seperti itu ya, menghela nafas di mana dia akan menarik nafas yang panjang dan dalam dan juga diikuti hembusan nafas yang pendek tapi juga kuat. Kemudian ada yawning yang berarti itu menguap ya, menguap. Nah, itu adalah deep inhalations yaitu ketika memasukkan udara dengan sangat dalam di mana diikuti dengan mulut yang terbuka dan juga diikuti dengan mandible yang sangat turun gitu ya. Hal tersebut dapat distimulasi dengan adanya ketika mengantuk, kemudian melihat orang lain mengantuk atau juga disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Lalu juga ada sobbing. Nah, sobbing ini terseduh-seduh ya, terseduh-seduh itu adalah proses ketika nafasnya itu terputus-putus disertai dengan hembusan nafas panjang. Nah, rima glottis itu menutup lebih awal dari biasanya, jadi udara yang masuk paru-paru itu hanya sedikit. Seperti itu. Nah, kemudian adanya crying atau menangis. Jadi ketika proses ini itu proses mengambil nafas itu diikuti dengan eh,
dengan nafas pendek yang tersendat-sendat ya. Selama ini, selama proses ini, limak glotis itu tetap terbuka dan juga pita suaranya itu bergetar. Dan biasanya diikuti dengan ekspresi muka dan juga tangisan. Kemudian pada laughing, laughing itu atau ketawa, tertawa sama halnya dengan crying ya prosesnya. Mekanismenya itu sama dengan menangis, tapi ritmenya itu but rhythm and facial usually ya, tapi ritme dan movementnya itu dapat juga dapat berbeda dengan menangis. Nah, tapi menangis dan juga ketawa itu biasanya juga kadang-kadang tidak dapat dibedakan gitu. Lalu ada hiccuping, hiccuping atau cegukan. Nah, biasanya kontraksi tiba-tiba pada diafragma diikuti dengan penutupan mendadak dari limak glotis. Nah, hal tersebut dapat menghasilkan suara yang keras pada saat bernafas. Biasanya terjadi karena adanya iritasi pada sistem syaraf. Kemudian ada falsafah, yaitu menghembuskan nafas dengan paksa saat limak glotis tertutup. Biasanya sangat mengejan atau ketika buang air besar. Nah, selanjutnya adalah lung volume and capacities. Jadi untuk mengukur apa mengukur udara yang masuk itu biasanya diukur oleh respirometer dan hasilnya itu dapat dilihat dalam bentuk spirogram seperti ini. Jadi ketika ada volume tidal di mana itu adalah nafas seperti biasanya ya, di mana itu dia akan masukkan 500 mili dari udara. Kemudian ada ini inspiratory reserve volume, yaitu adalah volume tambahan udara yang dapat hidup setelah respirasi normal. Kemudian expiratory reserve volume itu ya, jadi di sini ya ada volumenya. Jadi pada pria itu rata-rata 3.100, sedangkan pada wanita itu 1.100, 1.900. Kemudian expiratory reserve volume yaitu volume tambahan udara yang dapat dihembuskan setelah ekspirasi normal. Kemudian ada residual volume yaitu volume udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Jadi setelah kita mengeluarkan nafas secara maksimal itu masih ada yang tersisa di dalam. Nah, disebut sebagai residual volume. Kemudian ada inspiratory capacity yaitu adalah gabungan antara volume tidal dengan inspiratory reserve volume. Sedangkan functional capacity yaitu gabungan antara ini. Kemudian vital capacity yaitu adalah gabungan antara inspiratory reserve volume, kemudian volume tidal dan juga inspiratory reserve volume seperti itu. Kemudian untuk total lung capacity yaitu semuanya itu dijumlah. Ini adalah penjelasannya. Kemudian ini adalah bagaimana transport oksigen dan juga CO2 yang ada di darah. Nah, darah itu tidak beroksigen ya. Darah tidak beroksigen itu bergerak dari jantung kanan mengalir ke paru-paru. Jadi daya yang kaya akan karbon dioksida ya, bergerak dari jantung kanan mengalir ke paru-paru. Nah, di kapiler paru-paru itu darah akan mengambil oksigen yang ada di alveolus dan membuang CO2 ke dalam udara alveolus. Ya, dia akan membuang karbon dioksida dan mengambil oksigen. Kemudian ini akan kembali ke jantung. Kembali ke jantung, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, pertukaran yang ada di sini, kemudian dari sini itu terjadi secara difusi. Ya, jadi secara difusi antara udara di alveolus dan juga pembuluh darah atau difusi pasif. Nah, difusi pasif tersendiri itu adalah perpindahan zat tanpa memerlukan energi. Jadi hanya karena adanya perbedaan tekanan ya. Contohnya ketika di sini itu tekanan oksigennya itu lebih besar dibandingkan yang ada di darah sehingga menyebabkan eh, udara yang bertekanan tinggi akan bergerak ke daerah yang bertekanan rendah sehingga oksigen itu dapat masuk ke dalam pembuluh darah seperti itu karena adanya perbedaan tekanan. Nah, jadi bisa dilihat ya hanya sekitar tuh 1,5% oksigen itu yang larut di dalam plasma darah. Karena sebagian besarnya dari plasma darah itu kan terdiri atas air. Nah, oksigen yang tidak mudah larut dalam air itu biasanya sekitar
Oh, sisanya yaitu 95%, 98,5% itu akan diikat oleh hemoglobin yang ada di sel darah merah. Nah, ketika di darah itu kan misalnya ada 100 mili darah ya, 100 mili darah. Nah, dari 100 mili darah itu total oksigennya itu 20 mili, di mana 0,3-nya itu akan terlarut di plasma darah dan sisanya akan terikat pada hemoglobin. Nah, hemoglobin sendiri itu terdiri atas 4 atom besi yang setiap atomnya itu akan mengikat satu molekul oksigen sehingga satu plasma darah itu dapat membawa 4 oksigen. Nah, ketika O2 tinggi, O2 tinggi yang ada di paru-paru ya, O2 itu tinggi di sini di paru-paru atau tepatnya di alveolus tinggi. Maka O2 itu akan terikat oleh Hb sehingga membentuk oksihemoglobin. Nah, hemoglobin kemudian dialirkan menuju ke jaringan. Nah, di jaringan ini maka O2 itu lebih rendah ya di jaringan tubuh. O2 lebih rendah di jaringan tubuh sehingga karena O2 lebih rendah di jaringan tubuh sehingga O2 akan dilepaskan. Seperti itu. Dan oksigen yang dilepaskan kemudian digunakan oleh sel untuk metabolisme. Nah, bagaimana kontrol pernafasan? Nah, ketika bernafas, tubuh itu menggunakan 200 mili oksigen per menit. Tapi kita saat olahraga itu dapat meningkat 15 sampai 20 kali pada orang dewasa atau dapat 30 kali pada atlet. Nah, kemudian ada namanya pusat respiratory center ya atau pusat respirasi atau pusat pernafasan. Jadi pusat pernafasan itu adalah sekumpulan neuron yang terdapat di medula oblongata. Nih, medula oblongata. Medula oblongata itu ada dan pons di batang otak. Nah, ini pons di batang otak seperti itu. Nah, di sini itu terbagi menjadi beberapa beberapa area ya. Pusat respirasi itu ada 3 area, yaitu ada medullary rhythmic area, kemudian ada pneumotaxis area dan apneustic. Nah, kalau pada bagian ini di sini ya medullary rhythmic area, kemudian pneumotaxis area dan apneustic area. Next, nah medullary rhythmic area itu eh dibagi menjadi 2 bagian yang mengatur inspirasi, yaitu ada inspiratory area, yaitu di mana inspiratory area ini akan mengontrol pernafasan secara normal ya, basic ritme atau pernafasan secara normal, di mana di sini itu akan aktif selama 2 detik sehingga dapat mengirimkan impuls ke saraf otot interkostal eksternal yaitu pada bagian rusuk dan diafragma sehingga menyebabkan terjadinya inhalasi. Kemudian setelah 2 detik maka impuls itu berhenti sehingga ketika impuls berhenti maka impuls saraf itu berhenti dan otot-otot ini akan menjadi rileks selama 3 detik sehingga menyebabkan ekshalasi pasif yaitu secara normal mengeluarkan nafas tanpa adanya otot yang berkontraksi. Dan proses ini terus terjadi bergantian dan terjadi biasanya secara otomatis tanpa kita sadari semisal ketika tidur. Nah, kemudian ada namanya expiratory area. Nah, expiratory area yang tidak aktif selama pernafasan tenang. Saat kita bernafas normal atau dalam keadaan istirahat. Nah, area ini tuh tidak berfungsi. Jadi, area ini dapat aktif ketika pernafasan paksa, misalnya saat olahraga atau dalam kondisi stres fisik, sehingga dapat mengirimkan impuls saraf ke otot interkostal internal dan otot perut, sehingga menyebabkan ekshalasi paksa, yaitu mengeluarkan nafas secara paksa dan dalam. Nah, kemudian ada namanya pneumostatic area, di mana pneumotaxis area itu terletak di pons tadi ya, di batang otak. Ya, pneumotaxis area. Nah, pneumotaxis area itu akan mengatur ritme pernafasan dengan cara mengirimkan sinyal penghambat atau inhibitory sinyal. Jadi pada pneumotaxis area ini adalah yang menghambat pernafasan, menghambat penghirupan udara.
Seperti itu sehingga dapat mencegah paru-paru tersebut itu terisi secara berlebihan atau overfilling seperti itu. Kemudian apneustic area akan menstimulasi ke area inspirasi. Jadi fungsinya untuk memperpanjang inhalasi. Kalau misalnya pneumotaksi kan tadi itu menghambat. Nah, sedangkan yang apneustic itu nantinya akan memperpanjang penghirupan udara, yaitu atau menarik nafas yang dalam dan panjang. Tapi efeknya itu dapat dibatalkan. Jadi ketika menarik nafas yang panjang dan dalam, maka agar tidak terjadi overfilling atau overekspansi daripada paru-paru, maka pneumotaksi area ini dapat berperan untuk mencegah terjadinya overfilling tersebut gitu. Sehingga dapat mencegah, dapat menghentikan apneustic area ini untuk terus memasukkan udara seperti itu. Nah, selanjutnya adalah regulasi dari respiratory system, yaitu ada cortical influence on respiration. Biasanya ini untuk mengontrol pernafasan secara sadar, pernafasan secara sadar. Jadi ketika kita menahan nafas ya, ketika kita menahan nafas terus menerus, maka pada bagian cortical influence ini akan menyuruh kita untuk untuk menghirup udara seperti itu, sehingga melindungi paru-paru. Mohon maaf, jadi ini adalah ketika kita menahan nafas ya, berperan saat menahan nafas. Jadi ini dapat melindungi paru-paru dari air ataupun gas yang berbahaya. Jadi kita memiliki kemampuan untuk mengontrol agar kita tidak bernafas, agar tidak kemasukan air ataupun kemasukan gas-gas yang berbahaya seperti itu. Namun kemampuan menahan nafas itu kita juga tidak bisa terus-menerus ya, tidak bisa dalam waktu yang lama. Jadi kadar CO2 dan H plusnya itu akan meningkat ketika kita menahan nafas terlalu lama. Nah, karena hal tersebut, maka pusat respiration center itu akan memaksa tubuh untuk kembali bernafas. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pada anak-anak itu eh tidak bisa membuat mereka hingga mati. Kalau misalnya pada dewasa ketika kita menutup nafas itu kita bisa sampai mati, sedangkan pada anak-anak itu tidak bisa karena mereka itu hanya menahan nafas, tapi kalau kemungkinan terbesarnya itu bisa pingsan. Tetapi kemudian pernafasan tersebut akan kembali otomatis ketika mereka pingsan itu. Lalu selanjutnya ada stimulasi proprioseptor. Nah, proprioseptor ini yang memengaruhi ketika olahraga. Ketika olahraga ya. Laju pernafasan kan biasanya meningkat setelah olahraga. Nah, di mana di sini itu eh menyebabkan pernafasan itu menjadi lebih cepat dan dalam ya. Seperti itu eh sehingga oke guys, mohon maaf. Jadi eh, proprioceptor itu kan reseptor sensorik. Letaknya itu bisa di otot, di tendon, juga sendi. Jadi di mana dia itu mendeteksi adanya gerakan fisik. Nah, jadi ketika tubuh itu mulai beraktivitas, maka proprioceptor itu akan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, setelah itu ke bagian medula oblongata, di mana di sana akan mengaktifkan pernafasan sehingga pernafasan tersebut itu akan menjadi lebih cepat. Nah, karena mengikuti adanya pergerakan dari aktivitas tubuh itu. Lalu ada aduh, ada salah lagi ya ini ada dua, harusnya yang di bawah itu harusnya di bawah itu chemoreceptor. Nah, ini chemoreceptor regulations. Nah, chemoreceptor regulations ini itu rangsangan kimia di mana biasanya sistem pernafasan itu kan menjaga kadar CO2, O2 dan juga H+. Dan dapat dapat berbeda mekanismenya nanti kalau misalnya CO2-nya itu tidak
normal atau oksigennya tidak stabil seperti pada biasanya. Jadi terjadi perubahan nantinya. Nah, jadi di tubuh sendiri itu secara otomatis akan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara karbon dioksida, antara oksigen dan juga H+ yang berperan dalam keasaman atau pH darah. Seperti itu. Kemoreseptor sendiri, kemoreseptor sentral ya, itu terletak di medula oblongata. Medula oblongata ini, kemudian ada juga namanya peripheral kemoreseptor yang terletak di aortic bodies. Dan juga kelompok dari kemoreseptor itu terletak di antara dinding ini, arch of aorta. Dan juga ada di carotid bodies. Seperti itu. Nah, jadi CO2 itu kan larut dalam lemak dan juga mudah berdifusi di dalam sel. Nah, CO2 itu akan nantinya ketika di ketika berdifusi dalam sel, dia akan membentuk carbonic acid. Di mana carbonic acid nanti akan dipecah menjadi H+ dan HCO3-. Nah, meningkatnya kadar CO dalam darah itu dapat meningkatkan kadar H+ di dalam sel, sehingga dan sebaliknya juga ketika CO2 itu turun akan menaikkan H+. Dan umumnya tekanan parsial di CO2 itu 40 mmHg. 40 mmHg. Nah, tapi kalau misalnya terjadi sedikit peningkatan tekanan atau disebut sebagai hiperkapnia, itu kemoreseptor sentral akan sangat terstimulasi oleh peningkatan H+. Seperti itu. Nah, hal tersebut